Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A Praktikum Bioinformatika yang beranggotakan yang pertama yaitu Cynthia Mai Putri dengan NIM 1001, lalu ada Siska Alif Fibriani dengan NIM 1003, lalu ada Reska Supriyanti dengan NIM 1027, lalu ada Fatri Salma Syifa dengan NIM 2027, dan terakhir yaitu saya sendiri yaitu Zarifah Fatha dengan NIM 3005. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai molecular docking. Nah, molecular docking itu apa sih? Molecular docking ialah metode berbasis struktur siliko yang banyak digunakan dalam penemuan obat. Docking memungkinkan identifikasi senyawa baru yang memiliki kepentingan terapeutik, memprediksi interaksi ligand target pada tingkat molekuler, atau menggambarkan hubungan struktur aktivitas tanpa mengetahui secara a priori struktur kimia modulator target lainnya. Untuk mengetahui konfirmasi dan energi bebas ikatan yang terlibat dalam interaksi antara reseptor dan ligandnya. Nah, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Siska. Pada Siska, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita melakukan docking, kita terlebih dahulu mendownload protein dan juga senyawa yang kita butuhkan selama proses mendocking, yaitu yang pertama untuk mendownload protein, kita buka website PDB, kemudian kita ketikkan protein target yang akan kita gunakan, yaitu 1 QKM. Lalu kita download file dalam bentuk PDB format. Kita akan pindah ke website PubChem, di mana pada website ini kita akan mencari senyawa target yang akan kita gunakan dalam mendocking protein, yaitu 2-fenyl 4H 3,1 benzosaksin 4-1. Kita pilih yang paling atas. Nah, pada bagian ini kita akan mendownload 3D conformer dari senyawa ini dalam format SDF. Kemudian kita juga akan mengcopy canonical smile dari senyawa ini yang akan kita gunakan pada website selanjutnya. Selanjutnya kita pindah ke website Fast Online atau Way to Drug, di mana pada website ini kita akan melakukan yang mana kita dapat melakukan dengan cara predict new compound. Lalu kita pilih smile dan kita masukkan canonical smile dari senyawa yang kita sudah pilih di PubChem tadi, lalu kita get prediction. Nah, setelah get prediction akan ditampilkan hasil dari potensi dari senyawa yang kita gunakan. Nah, di sini ada terdapat PA dan juga PI. PA sendiri merupakan aktivitas biologis yang dilakukan oleh senyawa uji ini, sedangkan PI ini adalah sifat inhibitor dari senyawa uji ini. Untuk nilai PA yang bagus itu adalah PA di atas 7. Di sini kita dapat melihat nilai PA yang di atas 7. Baik, terima kasih kepada Siska. Nah, Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Reska. Pada Reska, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi terhadap senyawa uji yang kita gunakan. Apakah sudah memenuhi aturan dari aturan Lipinski atau belum? Nah, untuk evaluasi ini kita dapat membuka website dari Swiss Atme. Lalu kita inputkan canonical smiles dari senyawa yang kita gunakan, lalu kita klik run. Nah, setelah itu kita dapat men-scroll ke bawah
kita lihat pada bagian drug likeness, yaitu menunjukkan bahwa pada nilai Lipinski-nya itu berkisar memiliki nilai 0, di mana senyawa ini dapat kita gunakan. Sedangkan untuk nilai 1-2, senyawa ini dapat digunakan akan tetapi dipertimbangkan, sedangkan untuk nilainya di atas 2, senyawa ini tidak dapat digunakan. Nah, aturan Lipinski ini memiliki 5 aturan. Yang pertama, memiliki massa molekulnya kurang dari 500 Dalton. Yang aturan yang kedua, senyawa yang kita gunakan memiliki dinyatakan sebagai log P dengan nilainya kurang dari 5, di mana menunjukkan koefisien air, di mana senyawa ini mendukung absorpsi lemak dan air. Untuk aturan yang ketiga, senyawa ini kurang dari 5 donor ikatan hidrogen. Aturan keempat, senyawa ini memiliki kurang dari 10 akseptor ikatan hidrogen. Dan aturan kelima, memiliki refraktivitas molar, yaitu antara 40 sampai 130. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke aplikasi MOE, di mana pada aplikasi ini kita akan membuka protein target atau reseptor yang telah kita unduh. Nah, selanjutnya pada bagian ignore kita dapat mencentang bagian waters. Nah, tujuan pencentangan bagian waters ini digunakan untuk melihat dari aktivitas interaksi dari reseptor dengan ligan yang kita gunakan. Selanjutnya kita dapat mengklik OK. Nah, dapat kita lihat struktur 3 dimensi dari protein yang kita gunakan. Selanjutnya kita juga dapat melihat struktur ligan dari protein 1 KKM ini. Dapat kita klik bagian select dan kita klik ligan. Nah, berikut merupakan ligan dari protein 1 KKM yang kita gunakan sebagai reseptor dari senyawa yang kita gunakan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reska. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa. Kepada Risa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk langkah selanjut dari molekular doping ini, yaitu kita akan melakukan preparasi dari protein target atau reseptor yang sudah kita unduh tadi. Nah, itu dengan cara mengklik bagian quick prep, lalu langsung saja kita pilih OK. Setelah itu, kita dapat menunggu hasil preparasi protein itu yang ditandai dengan sudah hilangnya tulisan-tulisan yang ada di pojok kiri dan akan muncul hasil preparasi kita yaitu dalam bentuk lembar kerja. Lalu setelah muncul hasil itu kita dapat men-save protein yang sudah kita preparasi ini dengan klik file, lalu kita pilih save. Baiklah, selanjutnya itu kita lanjut ke bagian untuk preparasi dari senyawa uji. Kita dapat mengclose terlebih dahulu uh, protein yang sebelumnya kita preparasi yaitu dengan pilih file lalu close. Lalu kita masukkan senyawa uji kita ke aplikasi MOE. Lalu kita OK. Setelah itu, setelah ditampilkan senyawa uji kita, kita pilih compute. Lalu kita pilih energi minimize. Setelah itu, di bagian force field, itu kita klik simbol gerigi. Dan langsung kita fix charges. Dan langsung di close. Sebelum kita klik OK, kita ubah dulu gradiennya ke 0,001, di mana gradien ini adalah ketelitian dari interaksi antara reseptor dan senyawa uji kita. Lalu kita pilih OK. Lalu kita save senyawa uji tadi dengan cara klik file, save, dan kita beri nama file kita senyawa uji. Baik, setelah kita men-save-nya untuk
sekian penyampaian dari saya, itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risa. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan docking. Yang pertama, kita buka protein target atau reseptor yang sudah kita preparasi tadi. Kita pilih open, kita pilih file yang telah kita preparasi tadi. Kita klik OK. Lalu kita pilih doc. Maka di sini kita akan melihat gambar dari native ligand. Nah, pastikan pada bagian site itu sudah menjadi ligand atom. Lalu kita pilih ligand, kita pilih file senyawa yang telah kita preparasi tadi. Lalu kita klik OK. Maka akan terlihat reseptor dan ligand yang berkaitan. Nah, setelah itu kita save pada bagian output. Kita save. Setelah itu baru kita klik run. Ini akan memakan waktu sedikit lama. Jadi kita akan menunggu untuk hasilnya keluar. Nah, ini merupakan hasil dockingan yang telah kita lakukan. Di mana di sini ada S. S ini adalah docking score, yaitu nilai energi interaksi reseptor dan ligand. Jika dia semakin kecil, maka energi serta interaksi antara reseptor dan ligand maka semakin bagus. Nah, lalu di sampingnya ada RFSD, adalah jarak posisi antara reseptor dan ligand, yang nilainya harus kecil dari 2. Jika nilainya lebih dari 2, maka hasilnya tidak valid. Nah, sekian penyampaian dari saya. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Memi. Kepada Memi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu untuk melihat interaksi antara reseptor dan ligand, maka kita klik compute, lalu pilih ligand interaction. Nah, maka akan ditampilkan interaksinya. Nah, di sini kita perlu save, itu klik print, lalu Microsoft to PDF, lalu klik print lagi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu interaksi reseptor dengan ligand menghasilkan dua interaksi, yaitu berupa ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik. Dengan pasangan elektronegatif seperti atom oksigen, nitrogen, dan fosfor. Pada gambar di atas itu ikatan hidrogen bereaksi dengan asam amino histidin, penilalanin, glutamin,
yang diilustrasikan dengan garis putus-putus. Nah, ikatan hidrofobik adalah gaya yang menyebabkan molekul-molekul hidrofobik dari bagian molekul nonpolar eh, yang tidak mengandung ion memiliki momentum tak larut dalam air. Nah, untuk lebih menyatu daripada terlarut dalam air. Pada gambar di atas, ikatan hidrofobik bereaksi dengan asam amino glisin, arginin, treonin, leusin, isoleusin, dan beberapa asam amino yang tidak ada garis. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Neneng. Sekian materi yang dapat kelompok 3A sampaikan mengenai molekular backing. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.